Ikan ini sudah terperangkap di dalam kelung. Proses selanjutnya akan kita giring lagi menggunakan bambu. Wah, kerbau-kerbau ini sudah tidak sabar untuk mencari makan. Wah. Jadi purun yang akan kita ambil yang masih berwarna hijau. Capek. Umumnya jumlah peserta balap bidar ini sekitar 12 laki-laki dewasa. Karena memang membutuhkan tenaga yang besar agar perahu ini cepat melaju. Hari ini saya berkendara di timur Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Setelah perjalanan panjang dari Jakarta, akhirnya saya tiba juga nih di wilayah Pedamaran. Di sini banyak banget hal yang bisa saya eksplor, dan salah satunya saya akan camping di tempat yang belum banyak orang tahu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wilayah berpenduduk lebih dari 45.000 jiwa ini menawarkan beragam petualangan yang memikat. Termasuk budayanya yang masih mengakar hingga sekarang. Seperti sedang ada pesta, karena suara musik-musik ini mulai terdengar. Nah, kira-kira ada apa ya? Nanti kita lihat. Memasuki Kampung Pedamaran, iring-iringan warga menjadi pemandangan pertama saya. Saya mau coba lihat ada apa sih di depan saya. Sepertinya ada pawai di sini. Entah pernikahan atau apa, saya juga penasaran. Ikut yuk. Inilah yang disebut berarak petang. Arak-arakan sore hari ini merupakan rangkaian dari pesta pernikahan yang biasa dilakukan masyarakat Pedamaran. Dan ternyata ini ciri khas di desa Pedamaran. Oh, ada pengantin diiringi arak-arakan seperti ini. Setiap pengantin baru di Pedamaran akan dihantar oleh keluarga, teman, dan tetangga berjalan mengelilingi kampung. Acara ini disebut juga midang, yaitu arak-arakan untuk pengantin wanita. Hal ini dilakukan agar semua warga di daerah sini mengetahui bahwa pasangan ini sudah resmi menikah. Di belakang rombongan, grup musik berjumlah 8 orang berjalan pelan mengiringi iring-iringan. Iramanya yang menghentak mampu menghidupkan suasana dan penonton di sepanjang perjalanan. Heboh banget ibu-ibu ini. Semangat dong. Grup musik yang mengiring mereka yaitu disebut musik Tanjidor. Ternyata tidak hanya di Betawi, tapi di Pedamaran. Ini juga terkenal.
70% landscape wilayah Pedamaran merupakan lahan rawa gambut. Luasnya mencapai 120.000 hektar. Keberadaan lebak atau danau merupakan berkah alam bagi warga yang mendiaminya. Hari ini bersama pemilik jaring, kami membelah sungai Babatan menuju bubur raksasa yang dipasang di ujung rawa. Masuk musim kemarau seperti sekarang, jaring yang dipasang menutupi lebar rawa ini akan melakukan panen puncak. Mobil barusan saya tinggal karena Desa Pedamaran ini dikenal juga sebagai sentra ikan. Jadi saya nih diajak sama para nelayan untuk memanen ikan hari ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Pak, hati-hati Pak. Titik panen dimulai sekitar 300 meter dari ujung jaring. Jadi kita akan mulai panen dari ujung sana, menggerek jaring sampai ujung sana ya Pak ya? Iya. Mantap, semangat Pak! Bang El, pemilik kelola lahan rawa, sudah memasang jaring sejak beberapa bulan yang lalu. Kita mulai panen hari ini. Sebelum dibuka, lahan ini berupa rawa yang tertutup tumbuhan liar. Wah! Belum apa-apa udah jatuh Pak. Gimana nih Pak caranya Pak? Setelah dibersihkan, rawa akan terbuka dengan kedalaman yang beragam. Pak, kok udah tenggelam aja sih Bapak? Kedalamannya berbeda ya Pak? Berbeda kedalamannya. Oh. Itu pinggir, kalau ini arus. Oh, pinggir itu ini yang setengah meter, itu yang 2 meter? Iya. Oh, gitu. Masyarakat Pedamaran menyebut cara seperti ini dengan sebutan ngesar, yaitu menggiring ikan dari hulu menuju kilung yang dipasang di hilir. Nih, Ra, kita udah dapat, Ra. Daripada giringan. Ini nama ikan apa Pak? Itu sapil. Ya! Lagi. Gak apa-apa lah Pak, masuknya ke dalam jaring. Iya. Jaring digeser dari dasar hingga ke permukaan, sehingga tidak memberi celah ikan untuk kabur. Rawa merupakan habitat beragam makhluk hidup, mulai dari yang dicari sampai yang dihindari. Bapak kenapa Pak? Apa? Aduh, Yang Rita. Jadi di sini juga kita Ketek. selain harus memiliki tenaga yang cukup, tapi kita juga harus berhati-hati karena banyak sekali pacat atau lintah di sini. Contohnya Pak UU ini baru kita kena pacat. Wah, ini dia lintah yang menggigit Pak UU. Sakit ya Pak? Main. Gatal. Jaring yang kami pegang fungsi utamanya untuk menggiring. Wow, Ra, ini Ra dapat lagi kita ikan, Ra. Wah, ini Ra ikannya, Ra. Wah, dapat ikan apa ini Pak? Ini tebakang, Ra. Tebakang. Wah, si Bapak dapat ikan tebakang. Setelah hampir 300 meter, kami kini semakin dekat dengan kilung. Sebentar lagi kita sampai, kita hanya perlu menggiring jaring sedikit lagi. Ya Pak ya? Iya, sampai. Bentar lagi sampai. Ayo semangat semangat. Ayo. Kilung merupakan perangkap raksasa, dibuat dari jaring berbentuk letter U yang memanjang. Ikan yang masuk ke dalam kilung mustahil bisa kabur. Jadi kita mau menggiring ikan-ikan ini untuk masuk ke perangkapnya. Ayo. Ikan-ikan ini sudah terperangkap di dalam kelung. Proses selanjutnya akan kita giring lagi menggunakan bambu. Bapak itu sudah siap di sana. Ayo Pak! Tarik.
Setelah sampai, mulut kilung kemudian diangkat. Kini semua ikan yang kami giring sudah terperangkap dan tinggal kami arahkan hingga ke ujung. Kita harus pindah ke sebelah sana untuk menggiring ikan-ikan itu dengan bambu. Dengan menggunakan 2 buah sampan, kami mengapit kilung sambil mengangkat jaring dengan batang bambu. Terus, kita pindah lagi. Oke, tarik. Ayo, terus Pak, tarik Pak. Terus, dorong terus. Hop. Kita turunkan lagi ya? Ya, turun. Kita pindahkan ke sebelah lagi. Pindahkan lagi sebelahnya. Terus, tarik lagi. Pindah lagi. Oke, tarik. Ayo lagi. Ayo. Itu ikannya nah, udah. Ayo, ikannya sudah kelihatan ya. Setelah dibersihkan dari rumput dan lumut, kini kami tinggal memindahkan hasil tangkapan ke dalam baskom. Ikan-ikan di sini sangat beraneka ragam. Contohnya ini salah satunya. Ini ikan apa ya Pak? Ini ikan puta. Selain ikan mirip belida, ada juga beragam jenis ikan rawa lainnya. Ini ada juga nih ikan betok. Tapi mayoritas tangkapan kita hari ini adalah ikan-ikan khas Sumatera Selatan, yaitu ikan tembakang dan juga ikan sepat. Pedamaran salah satunya dikenal sebagai lumbung ikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ratusan ton ikan air tawar mampu dihasilkan para nelayan kawasan ini dalam setahun. Nah, ini saya menangkap buju ikan khas dari daerah sini lagi. Cantik ya. Ada coraknya seperti itu. Dan ini ukurannya masih kecil ya Pak ya? Masih kecil itu ukurannya. Dia masih bisa tumbuh besar lagi. lagi. Lebih gede lagi. Ini yang ukuran kecilnya. Kemarau menjadi berkah bagi para nelayan rawa gambut. Dengan debit air yang semakin menurun, ikan buruan semakin mendekat dengan perangkap yang mereka pasang. Banyak nih. Nah, ini dia salah satu kegiatan dan mata pencaharian warga Desa Pedamaran. Setelah dipanen seperti ini, biasa dibawa kemana ya Pak? Ke pengepul. Ke pengepul ya? Ke pengepul. Setelah dipanen, biasanya warga langsung membawa ke pengepul. Ikuti jejak saya. Jejak Petualang. Wah, kerbau-kerbau ini sudah tidak sabar untuk mencari makan. Wah. Kemarau juga menyurutkan Danau Teluk Rasau, yang sebagian wilayahnya masuk Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran. Airnya yang menyusut menyisakan spot pemandangan musiman berupa hamparan padang rumput yang memukau. Sekarang saya sudah bareng dengan teman-teman camper fan Sumatera Selatan menuju Danau Teluk Rasau, lokasi kita camping malam ini. Danau Teluk Rasau hanya berjarak beberapa kilometer dari pusat keramaian Kecamatan Pedamaran. Setelah melewati perkampungan dan jalanan tanah, akhirnya kami sampai saat hari mulai gelap. Akhirnya saya sampai di Danau Teluk Rasau bersama teman-teman dan siap untuk camping malam ini. Sekarang waktunya menggelar roof tent, awning, lampu, meja, dan kursi. Wih, udah hampir jadi aja nih Om Tante. Masak apa kita? Masak pindang tulang. Pindang tulang, wah mantap nih. Ayo, aku bagian apa nih? Potong bawang aja Mbak. Potong bawang? Iya, sama pentingnya. Oke. Sisi lain dari camping bersama selalu menawarkan rasa dan pengalaman yang berbeda, termasuk urusan makan. Jadi karena malam ini kita campingnya dengan camper fan Sumatera Selatan, jadi masakan yang kita masak masih khas dari Sumatera Selatan nih. Kami masak pindang tulang. Wah, ini enak banget pasti ini. Nggak sabar nih Om Tante. Yuk kita masaknya biar cepat lah, biar cepat makan kita.
Selain kuah yang sedang diolah, aroma sambal khasnya pun cukup menarik perhatian saya. Nah, paling enak nih kita makannya pakai ini, Om. Iya, benar. Sambal apa ini? Sambal buah. Sambal buah. Buahnya pakai buah apa, Tante? Ini pakai buah macang. Buah macang. Wanginya. Setelah menunggu, sepertinya hidangan malam ini sudah bisa dinikmati. Kini kami siap-siap untuk menikmati pindang tulang hasil olahan kawan saya, Om Eria. Wah, nikmat sekali kelihatannya nih. Pasti nikmat lah ya, Om ya. Iya dong. Makanya harus pakai sambal dan juga pete. Sekarang, semua larut dalam kenikmatan masing-masing. Pindang, sambal dengan petai dalam satu suapan. Anak-anak juga tidak ketinggalan. Mereka terlena dalam kelezatan hidangan malam ini. Menutup petualangan hari ini dengan makan masakan khas dari Sumatera Selatan bersama kawan-kawan baru sangat luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Danau Rasau berselimut kabut pagi menjadi pemandangan pembuka saya hari ini. Airnya yang bersih terasa menyegarkan ketika menyapu kulit wajah saya. Pagi ini saya sedang menyusuri Sungai Babatan, Desa Cintajaya, Kecamatan Pedamaran. Nah, wilayah ini dikenal salah satunya karena memiliki tempat yang berbeda dalam mengembala hewan ternak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perahu yang saya tumpangi bergerak ke arah timur menuju Danau Air Hitam atau dalam bahasa Pedamaran disebut Lebak Air Hitam. Nah, sekarang kita sudah memasuki wilayah Danau Air Hitam. Kelihatan banget kan perbedaan warnanya tadi dari Sungai Babatan dan ini Danau Air Hitam. Terlihat jelas perbedaannya. Kawasan rawa bagi warga Pedamaran bukan hanya menyediakan ikan air tawar yang melimpah, tapi juga menjadi ekosistem ideal bagi salah satu ternak mereka. Biasanya pagi-pagi seperti ini para peternak melepas liarkan hewan-hewan ternak mereka. Selamat pagi Pak Agwan. Sehat Pak? Sehat. Pak Agwan adalah salah satu peternak kerbau pampangan, kerbau lokal Sumatera Selatan. Dinamakan kerbau pampangan karena jenis kerbau ini berasal dari Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bersama istrinya, dia membangun pondok dan kandang di tengah rawa untuk memelihara puluhan ekor kerbau. Sekarang waktunya kita melepas kerbau karena ini udah waktunya mereka. Wah, banyak banget mereka. Kurang lebih 50 ekor. Ayo Pak, kita lepas. Setiap pagi, dia akan melepas liarkan kerbau-kerbau ini untuk mencari makan. Wah, kerbau-kerbau ini sudah tidak sabar untuk mencari makan. Wah. Biasanya sekarang ini mereka berendam dulu atau mencari makan, Pak? Berendam dulu. Berendam dulu ya? Tapi di depan bukan di sini. Oh, di depan. Kira-kira berapa lama Pak mereka berendam tuh? 1 hari. 1 hari? Iya. Saking banyaknya kerbau yang dipelihara, Pak Agwan membagi hewan ternaknya dalam 2 kandang yang terpisah. Sekarang kita mau menuju kandang satunya lagi untuk melepas kerbau-kerbau yang ada di sana ya Pak? Iya, iya. Saat rawa menyusut, kerbau-kerbau ini berjalan cukup jauh dari kandang untuk menjangkau air. Salah satu ciri khas kerbau pampangan yaitu gemar berenang dan menyelam.
Begitu pula saat mencari makan. Ia akan menenggelamkan badannya sambil mulutnya tidak berhenti mengunyah. Ternyata yang ikut makan tidak hanya kerbau, tapi ada burung-burung juga yang sedang makan kutu di punggung kerbau. Secara alamiah, kerbau termasuk salah satu hewan yang tidak tahan panas. Tubuh kerbau memiliki sedikit kelenjar keringat, sehingga berendam merupakan cara paling ampuh untuk menjaga suhu tubuhnya tetap normal. Walaupun anaknya masih terbilang sangat belia yaitu 2 bulan, tapi sudah bisa berlama-lama di dalam air. Setelah seharian dilepas liarkan, menjelang sore hari kerbau akan kembali ke kandang masing-masing. Di kandang lain, saya mencoba lebih dekat dengan binatang bertanduk ini. Sepertinya mereka merasa terancam oleh kehadiran saya nih. Ciri lain dari kerbau rawa adalah berbulu hitam dengan tanduk yang cenderung melingkar ke belakang. Jadi kerbau-kerbau di sini ada 4 macam jenis tanduk. Yang pertama itu ada yang dungkul itu yang ke bawah. Terus juga ada yang dungkul sebelah itu jadi sebelah ke bawah, sebelahnya naik ke atas. Ada juga yang tegap itu dia normal ke atas gitu. Dan ada juga yang pilah sebelah. Jadi perbedaan jenis tanduk pada kerbau itu dikarenakan yang memang bawaan lahir dari kerbau-kerbau itu sendiri. Nah yang dungkul ini karena letak tanduknya itu tidak tepat pada tulang tengkorak si kerbau ini. Main nangka kelapongan tumuli Brajau kumartu menjela tongkat tinggi. Selain dikenal sebagai lumbung ikan, Pedamaran juga disebut sebagai kota tikar. Hampir setiap sudut rumah di Pedamaran dihiasi pemandangan jari jemari ibu-ibu yang lincah membuat anyaman. Keahlian menganyam yang diwarisi nenek moyang mereka secara turun-temurun. Tumbuh subur di atas bentangan rawa gambut, pohon purun sudah mengilhami warga Pedamaran sejak ratusan tahun silam. Halo Pak Amlan, Ibu. Wah, udah dapat banyak nih ya. Sekarang lagi mau dipotong ya Pak? Iya. Pak Amlan dan istri adalah salah satu pasangan yang sejak lama menjadi pencari pohon purun. Setelah dipanen lalu dirapikan dan diikat, biasanya dikumpulkan dulu sampai banyak, baru dibawa ke perkampungan. Musim kemarau merupakan waktu yang sulit bagi para pencari pohon purun. Selain panas terik matahari, saat rawa kering seperti sekarang, mereka harus memotong purun dengan arit seperti ini. Lain hal ketika air menggenangi rawa, mereka tinggal mencabutnya dan langsung menaikkannya ke atas perahu sampan. Purun ini sebetulnya adalah tanaman air karena ia hanya terdapat di wilayah rawa-rawa seperti ini nih. Dan ketika musim hujan, daerah ini seluruhnya terendam oleh air. Kondisi sekarang, air rawa menyusut jauh ke tengah, hingga menciptakan puluhan hektar hamparan ladang purun. Daun purun ini ke dalamnya beruas. Nah, seperti ini. Ada suaranya. Ketika dibelah, dia dalamnya menyerupai bambu. Ada banyak ruasnya ya Bu ya. Untuk hasil anyaman yang berkualitas, pohon purun yang diambil harus yang terbaik.
Jadi purun yang akan kita ambil yang masih berwarna hijau, karena yang sudah berwarna coklat seperti ini sudah tidak bisa diambil karena busuk. Dari setiap hasil sabitan, tidak semua layak untuk diambil. Ajarin saya dong Bu, gimana caranya ngarit purun yang benar dan cepet Bu. Gimana Bu? Dilihat dari sisi ekonomi, keberadaan tumbuhan liar ini cukup membantu perekonomian masyarakat. Meski dihargai Rp10.000 untuk satu ikatan besar, namun permintaannya tetap banyak, seiring kreativitas warga yang terus berkembang. Oh, karena yang busuk akan terlepas sendiri ya Bu ya? Oke. Nggak bisa nah. Coba Bu, saya coba sendiri Bu. Nah, ini sekarang harus manual ya prosesnya. Yang busuk buang. Yang busuk dibuang, karena yang kita ambil yang masih segar, yang masih hijau. Keberadaan para pencari dan pengrajin anyaman purun Coba, Bu. secara tidak langsung menjadi aktor dalam menjaga warisan budaya dan identitas warga Pedamaran. Digoyang-goyangkan seperti ini tujuannya untuk memisahkan purun yang kering, selain itu juga untuk memisahkan purun yang pendek-pendek. Dalam satu hari, Pak Amlan bisa menghasilkan puluhan ikat daun purun siap jual. Ini purun yang sudah dipisahkan dan siap untuk kita bawa ya Bu. Saat permintaan meningkat, mereka terkadang harus menginap di pondok yang dibangun tidak jauh dari tempat pencarian. Nah, setelahnya akan kita bawa dan kita angkut ke kampung ya Pak ya? Oh iya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kemarau, purun seolah menjauh. Perahu saja tidak cukup mengangkutnya. Butuh gerobak dan tenaga lebih untuk bisa sampai ke pengrajin. Kehidupan warga Pedamaran tidak dapat terpisahkan dengan sungai dan rawa. Untuk menjangkau segala urusannya, perahu menjadi salah satu alat transportasi yang cukup diandalkan. Seiring dengan perkembangan zaman, kini perahu bukan hanya menjadi alat transportasi semata. Dayung saya mana? Wah, ini cara megangnya gimana? Pegang segini ya? Oke. Kita mulai begini ya caranya ya? Wah, seru sekali. Pertama datang di Pedamaran, saya langsung diajak untuk merasakan tradisi yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh warga. Tradisi ini dikenal sebagai balap bidar. Bidar itu sendiri artinya perahu. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Saat kemarau seperti sekarang, debit air Sungai Babatan turun hingga setinggi orang dewasa. Meski begitu, Babatan tetap menjadi tempat ideal untuk mengasah kemampuan para atlet balap perahu. Salah satu olahraga sekaligus tradisi yang sangat populer di Pedamaran. Untuk membentuk tim yang kuat dan cepat, mereka rutin melakukan latihan. Olahraga adu cepat ini dikhususkan hanya untuk para laki-laki. Pada latihan kali ini, saya satu-satunya perempuan yang diperbolehkan merasakan keseruannya. Tradisi ini sangat bergengsi di mata warga, makanya di hari-hari besar, tradisi ini sering dilombakan. Dan umumnya, para kaum lelaki. Tapi kali ini saya menyelinap masuk karena penasaran. Balap bidar biasanya digelar pada peringatan hari-hari besar nasional, seperti hari ulang tahun kemerdekaan. Umumnya jumlah peserta balap bidar ini sekitar 12 laki-laki dewasa. Karena memang membutuhkan tenaga yang besar agar perahu ini cepat melaju.
Menariknya, usia pendayung tidak dibatasi. Syaratnya cukup memiliki keahlian dan kekuatan mendayung perahu. Di belakang saya ada adik kecil. Ini merupakan salah satu regenerasi yang dilakukan oleh warga agar tradisi ini terus lestari. Sungguh pengalaman luar biasa bisa mencoba tradisi yang masih terus dilestarikan oleh warga Pedamaran. Ikuti jejak saya, jejak Pacu!